Penilaian menyedihkan Quartararo terkait performa Yamaha V4. Drama rantai putus KTM dan kritik keras Pedro Acosta di Misano. Juara bertahan MotoGP, Jorge Martin, akhirnya menemukan titik terang bersama Aprilia setelah tes penting di Misano. Penilaian menyedihkan Quartararo terkait performa Yamaha V4. Fabio Quartararo akhirnya mencoba Yamaha V4 di tes Misano, dan hasilnya justru meninggalkan rasa kecewa. Setelah bertahun-tahun Yamaha bertahan dengan mesin inline 4 yang dianggap sudah ketinggalan, V4 ini seharusnya menjadi senjata baru. Namun, komentar Quartararo justru membuat situasinya semakin suram. Quartararo sempat melakukan tes privat di Barcelona pekan lalu, tapi hujan merusak program pengujian. Maka, sesi pasca balapan di Misano menjadi kesempatan serius pertama baginya untuk mengevaluasi motor revolusioner ini. Yamaha bahkan menurunkan motor V4 tersebut lewat Augusto Fernandes sebagai wildcard di IP San Marino. Fernandes menunjukkan potensi di awal, hanya 1,2 detik dari catatan tercepat di hari Jumat, tapi kemudian terhambat oleh masalah setup dan performa. Bagi Quartararo, targetnya sederhana. Jika ia bisa lebih lambat kurang dari setengah detik dibandingkan motor inline 4, maka itu dianggap langkah maju. Tapi kenyataan jauh dari ekspektasi. Ia hanya menempati posisi ke-18 dengan catatan 1 menit 31,781 detik, tertinggal lebih dari 1 detik dari Alex Marquez di puncak. Lebih buruk lagi, catatan itu masih jauh dari lap time kualifikasi terbaik Misano, yakni 1 menit 30,228 detik. Saat ditanya oleh Sky Italia, ekspresi Quartararo sudah jelas, ia tidak terkesan. Masih banyak yang harus dilakukan, terlalu dini untuk mengatakan apakah ini basis yang baik, ucap Quartararo. Namun komentarnya selanjutnya benar-benar menohok Yamaha. Saat ini, motor baru ini lebih buruk daripada inline 4. Saya melihat peningkatan di Barcelona yang belum saya rasakan di sini. Saya rasa mesin V4 tidak akan menyelesaikan masalah kami. Saya merasa keduanya identik. Sejauh ini, saya tidak melihat kemajuan di area yang kami butuhkan, meskipun ada ruang untuk perbaikan. Quartararo bahkan menutup hari dengan catatan lebih lambat, 1 menit 31,598 detik, terpaut lebih dari 1 detik dari Pedro Acosta yang menjadi pembalap tercepat. Situasi ini memunculkan tanda tanya besar. Apakah Yamaha benar-benar berada di jalur yang tepat dengan proyek V4 mereka? Jack Miller, yang sempat mencoba motor ini, justru memberi penilaian lebih positif. Tapi, bagi Quartararo yang jadi andalan utama Yamaha, rasa frustrasi semakin nyata. Dengan tes berikutnya dijadwalkan di Sepang, waktu semakin menekan Yamaha untuk membuktikan bahwa perubahan filosofi mesin ini bukan sekadar proyek gagal. Drama rantai putus KTM dan kritik keras Pedro Acosta di Misano. Pedro Acosta mengalami salah satu momen paling mengecewakan di MotoGP San Marino 2025. Harapan besar KTM di Misano kembali runtuh setelah masalah mekanis yang sangat jarang terjadi. Rantai motor RC16 miliknya putus di tengah balapan. Acosta sebenarnya tampil menjanjikan sepanjang akhir pekan. Grip aspal yang tinggi memang membuat semua pembalap KTM kesulitan, tetapi Acosta justru menjadi yang paling kompetitif di antara mereka. Setelah finish kelima di sprint race, ia bahkan nyaris meraih posisi keempat di balapan utama Grand Prix. Namun, semuanya hancur pada lap ke-8 dari 27 putaran. Rekaman ulang memperlihatkan rantai motornya tiba-tiba terputus saat ia berakselerasi keluar dari tikungan 6. Dengan frustrasi, Acosta hanya bisa mengacungkan jari tengah ke arah motornya yang terparkir di tepi lintasan, simbol kekecewaan seorang pembalap muda yang sedang berada di performa terbaiknya. Acosta tidak bisa menutupi emosinya usai balapan. Ia mengatakan, "Kecewa ini terjadi di hari Minggu. Sangat frustrasi karena kami baru saja melewati akhir pekan yang sangat sulit dan sepertinya kami satu-satunya KTM yang menunjukkan peningkatan performa selama akhir pekan. Sulit untuk melihat hal itu dari masalah yang berada di luar kendali kami, yang menghancurkan balapan kami. Tapi ini olahraga mekanis. Hal-hal seperti ini seharusnya tidak terjadi, tapi bisa saja terjadi. Untuk itu, mari kita coba untuk tidak memikirkannya. Mari kita beralih ke Jepang dan terus maju." Yang lebih mengejutkan,
Acosta ternyata bukan satu-satunya pembalap KTM yang terkena masalah rantai. Rekan setimnya, Brad Binder, justru lebih sial. Binder mengalami 2 kegagalan sepanjang akhir pekan. Salah satunya bahkan terjadi pada hari Sabtu, memaksanya kehilangan motor favorit di sprint. Motor cadangan yang ia gunakan pun bermasalah sepanjang akhir pekan, hingga akhirnya ia harus mundur dari sprint karena kerusakan mesin. Dengan 2 pembalap utama mengalami masalah yang sama, sorotan kini mengarah langsung ke KTM. Bagaimana mungkin pabrikan sekelas KTM gagal mencegah masalah dasar seperti rantai putus di level MotoGP? Masalah ini memang bisa dikategorikan sebagai mekanis, tapi Acosta sendiri menegaskan bahwa hal seperti ini seharusnya tidak terjadi. KTM sampai saat ini belum mengonfirmasi penyebab utama dari masalah rantai berulang pada RC16 mereka di Misano. Namun jelas, isu ini akan menjadi bahan evaluasi serius. Di satu sisi, performa Acosta memberi harapan bahwa KTM mampu bersaing di barisan depan. Tapi di sisi lain, kegagalan teknis ini bisa merusak momentum yang sudah susah payah mereka bangun. Acosta sendiri mencoba menutup kekecewaannya dengan sikap dewasa. Ia memilih melihat ke depan. Fokus pada putaran berikutnya di Jepang, sembari berharap KTM bisa belajar dari kesalahan yang sangat memalukan ini. Balapan di Misano ini memberikan satu pesan penting, kecepatan dan bakat sehebat apapun tidak akan berarti. Juara bertahan MotoGP, Jorge Martin, akhirnya menemukan titik terang bersama Aprilia setelah tes penting di Misano. Martin mengaku sudah menyelesaikan apa yang ia sebut sebagai pekerjaan besar dalam beradaptasi dengan motor RSGP. Meski sepanjang musim ini ia terhambat oleh cedera panjang, Martin menegaskan bahwa di Misano ia sudah mencapai sekitar 80% dari kemampuannya. Saya membuat kemajuan besar dalam hal posisi di motor karena saya mencoba beberapa posisi berbeda di setang selama Austria, ujar Martin. Tapi ketika Anda berada di akhir pekan balapan, sangat sulit untuk memahami apakah itu bagus atau tidak. Itu diragukan, jadi kami berkata, oke, kami akan mencobanya. Dan akhirnya di lintasan lurus ini ketika saya menempatkan motor sama seperti Marco, saya merasakan kemajuan besar dalam hal kendali motor. Martin menyoroti bahwa motor kini jauh lebih mudah dikendalikan, tidak terlalu menuntut fisik, dan ini menjadi kunci untuk menjaga ritme sepanjang balapan. Namun yang menarik, Martin justru menekankan soal ergonomi dan detail kecil yang sebelumnya sering dianggap sepele. Menurutnya, penempatan setang, mapping elektronik, hingga perubahan panjang swinger membawa dampak besar pada performanya. Hal terpenting, menurut saya, adalah posisi di setang, dan sekarang kami sedang mencoba beberapa mapping dan elektronik yang berbeda agar kami bisa memahami cara untuk tampil lebih baik. Tapi bagaimanapun, saya rasa kami sudah melakukan pekerjaan besar. Sekarang tinggal memahami hal-hal kecil saja. Martin juga menyebut dirinya kini mengikuti jejak rekan setimnya, Marco Bezzecchi, dalam setup motor. Ia bahkan mencoba swing arm lebih panjang yang menurutnya memberikan keuntungan di Misano. Secara ergonomi, saya sekarang lebih dekat dengan motornya, hanya saja stangnya sedikit lebih tinggi. Dan saya merasa lebih kuat di atas motor. Selain itu, kami sedikit mengubah panjang swing arm. Dia sedikit lebih panjang dan sepertinya lebih baik di sini. Balapan berikutnya kami tidak tahu, karena di balaton jauh lebih pendek dan saya merasa luar biasa. Soal performa keseluruhan, Martin tidak menutupi fakta bahwa ia belum berada di puncak. Namun ia menilai kemajuan yang diraih sudah signifikan. Mungkin kemarin saat balapan saya hanya 60%. Sekarang kami mencapai 75%, 80% dari batas saya. Saya masih belum bisa memacu motor 100%, tetapi kami membuat langkah besar ke depan. Dari pernyataan ini, jelas bahwa Martin masih berada dalam proses menemukan batasnya bersama Aprilia. Pertanyaannya, apakah progres ini cukup cepat untuk membuatnya kembali bersaing di level teratas sebelum musim berakhir?